Saudara, jelang pelantikan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto rapat di Hambalang membahas rancangan kabinet. Prabowo memanggil adiknya yang juga wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, dan tim transisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati bilang pemanggilan sejumlah tokoh ke Hambalang kemarin adalah untuk finalisasi rancangan struktur kabinet Prabowo Gibran. Tak hanya koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran juga masih membuka pintu bagi partai politik lain yang ingin bergabung di pemerintahan mendatang. Hitungan tinggal 6 minggu lagi, masih mempersiapkan detik-detik terakhir untuk membentuk tim transisi yang lebih matang lagi untuk ke depannya dalam arti tentunya adalah program-program ke depan dan juga struktur kabinet yang masih dirancang. Ini bukan hanya internal ya, karena banyak yang mungkin berpikir oh ini hanya di Gerindra saja Pak, tapi selalu kita bersama-sama terutama dengan koalisi Indonesia Maju dan juga semua partai-partai yang tetap ingin bergabung, karena Pak Prabowo seperti waktu di akhir Rapimnas yang lalu di apel kader menyampaikan kita harus bisa maju ke depan bersama. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, sempat memberi bocoran soal 4 sosok menteri di Kabinet Prabowo Gibran. Menurut Hashim, sejumlah nama yang mengisi kursi Menteri Kabinet Prabowo Gibran berasal dari SMA Taruna Nusantara. Meski menyebut sejumlah Menteri Kabinet Prabowo Gibran adalah lulusan SMA Taruna Nusantara, Hashim enggan membocorkan siapa saja sosok yang dimaksud. Bocoran kabinet mendatang juga pernah disinggung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia. Saya bisa katakan di Kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini. Dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk. Tapi saya janji tidak boleh membocorkan. Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun pada pemerintahan Prabowo Gibran. Hal ini diungkap AHY merespons pernyataan Hashim Joyo Hadikusumo soal bocoran Menteri Prabowo Gibran. AHY adalah alumnus SMA Taruna Nusantara 1997 silam. AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, termasuk penyusunan kabinet. Dan Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua. Oleh karena itu saya siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri begitu. Sudah, komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler, walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lainnya. Sebelumnya, Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sempat membocorkan siapa saja yang akan mengisi kabinet pemerintahan yang mendatang. Saat Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo meminta izin Jokowi agar sebagian di antaranya kembali bertugas di kabinet Prabowo Gibran. Kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi itu alasan Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan. Nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian.
Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Informasi lainnya, Otorita IKN meminta tambahan anggaran sebesar 27,8 triliun rupiah dalam pagu anggaran 2025. Anggota Komisi 2 DPR menyebut anggaran yang diajukan memecahkan rekor mitra Komisi 2 yang anggarannya di atas 10 triliun rupiah. PLT Wakil Kepala OIKN Raja Juli Antoni menyatakan tambahan anggaran 27 triliun rupiah ini sebagian besar akan digunakan untuk kedeputian bidang sarana dan prasarana yaitu 26,7 triliun rupiah. Sisanya untuk kedeputian IKN lainnya. Anggota Komisi 2 dari fraksi PKS Mardani Alisera menyebut besaran anggaran yang diajukan OIKN adalah rekor baru anggaran mitra Komisi 2. Tapi Mardani menegaskan pihaknya mendukung usulan anggaran tersebut. Saudara Wakil. Secara total kebutuhan anggaran OIKN tahun anggaran 2005 sebesar 28,3 triliun rupiah. Slide menunjukkan detail masing-masing kedeputian, namun secara spesifik saya akan menyampaikan tentang usulan anggaran dari kedeputian bidang sarana dan prasarana. Ini yang paling signifikan sebesar 26,7 triliun akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2024-2025. Kegiatan yang diusulkan antara lain pembangunan jalan dan MUT di KIPP, hunian ASN, infrastruktur dasar lainnya seperti air minum, pengolahan sampah, limbah, gedung kantor OIKN, serta lain sebagainya. Pertama kali dalam sejarah nih pimpinan dan anggota ada rekor mitra Komisi 2 yang anggarannya di atas 10 triliun usulannya. Kami mendukung, tetapi tentu perlu sangat dijaga akuntabilitasnya, sustainabilitasnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah karena konsepnya city in the forest gitu lah. Betul-betul keasrian dan keaslian baik kondisi alam, masyarakat, masyarakat adat betul-betul dijaga. Besok Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga purna tugas. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyebut Presiden akan berada di IKN mulai 10 September 2024 hingga 19 Oktober mendatang. Menurut Heru Budi, rencana Jokowi akan memimpin sejumlah rapat. Selain itu, IKN akan menjadi titik keberangkatan Presiden Jokowi untuk kunjungan kerja ke berbagai daerah. Presiden saudara bakal berkantor hingga nanti 19 Oktober 2024 atau 1 hari sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilu 2024 pada 20 Oktober 2024. Rencana beliau berkantor itu kan sampai tanggal 19, kemungkinan dari tanggal 10 sampai 19, dan ada beberapa di Selasa itu kegiatan rapat dan lain termasuk